itu. Oke, tanpa menunggu lama lagi untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan mulai di hari ketiga tanggal 14 Juli 2021. Materi pertama hari ini akan dibawakan oleh Bapak Mahyudin SPD MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana dengan materi tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Siapkan alat tulisnya karena Anda akan membuat review, membuat handout tentang materi pada hari ini. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada host atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama anak-anakku sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita berada di ruangan ini dan anak-anakku di rumah untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Disdik tahun 2021. Jadi adapun materi yang anak-anakku yang diberikan pada hari ini adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Sebelumnya kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Oke. Barangkali saya perlu perkenalan dulu. Jadi nama saya Mahyudin SPD MPD. Itu adapun alamat saya mungkin bisa di-share di monitor untuk file slide-nya. Jadi alamat saya di Kompleks Perumahan 10 atau Jalan Dipanjiwi, Lorong 3 nomor 8A Pangkajen nih. Adapun tempat tanggal lahir yaitu Alakuang 25 Juni 1979. Sebagai tugas tambahan di sekolah ini dipercayakan sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana di UPT SMA Negeri 2 Sidrap. Selanjutnya mata pelajaran yang dipercayakan atau yang diampu untuk kelas 10 mapel ekonomi. Jadi anak-anakku nanti yang mengambil mata pelajaran ekonomi kita ketemu di kelas 10. Selanjutnya untuk kelas 11 juga saya mengajar ekonomi di kelas 11. Selanjutnya saya juga mengajar di kelas 12. Oke, kita lanjut ke materinya. Apakah sekolah aman bencana itu? Jadi anak-anakku sekalian harus tahu sebelum masuk di sekolah tentang aman bencana. Jadi saya kira tidak ada manusia yang menginginkan bencana. Tetapi
Kita harus siap survive jika bencana itu datang. bagaimana survive-nya? Ya, kita harus mengetahui jenisnya bencana itu. Ya kita masuk dulu. Apakah sekolah aman bencana itu? Nah, ini bencana-bencana yang biasa melanda negara kita. Yang pertama itu kita lihat ada negara kita rawan gempa bumi, kemudian rawan banjir, kemudian rawan tsunami, tanah longsor, gunung api. Juga biasa didengar kebakaran. Ada juga yang baru-baru ini bencana kesehatan, wabah, virus COVID-19. Dan sebagai manusia kita harus survive. Kita harus siap menghadapi bencana itu. Walaupun kita sebenarnya sebagai manusia tidak menginginkan bencana itu. Nah ini data dari pihak Kemendikbud yang dikeluarkan itu sekolah-sekolah, persentase sekolah yang berada di rawan bencana. Saya kira ini tidak perlu karena ini data dari Kemendikbud. Yang perlu kita ketahui itu bagaimana cara menghadapi bencana. Nah, selanjutnya ini pengertian sekolah aman bencana. Ya. Apa sekolah aman bencana itu? Ya. Sekolah aman bencana adalah sekolah yang menerapkan sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolahnya dari bahaya bencana sesuai dengan standar. Jadi ini ada standarnya. Jadi siapa yang dilindungi adalah warga sekolah. Jadi itu sekolah aman bencana itu adalah sekolah yang menerapkan sarana dan prasarana. Jadi baik sarananya maupun prasarananya. Warga sekolah ini baik dari guru, baik peserta didik, baik pegawai atau tata usaha. Selanjutnya, apa dasar hukum pelaksanaan sekolah aman bencana? Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut program SPAB. Sebelum ada istilah SPAB ini, dulu terdapat istilah sekolah siaga bencana. Dan mulai tahun 2019, istilah ini diganti menjadi sekolah program aman bencana atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi kita lanjut. Apa yang perlu dipersiapkan sekolah untuk menjadi sekolah aman? Yang pertama, harus ada penilaian terhadap gedung. Jadi gedung ini hubungannya dengan sarana dan prasarana ini. Makanya barangkali materinya dipercayakan kepada Wakasek Sarpras. Jadi ini yang pertama, gedungnya harus selalu diadakan penilaian. Penilaian maksudnya di sini apakah ada gedungnya sudah tua, jangan sampai plafon sudah rusak, bisa saja ini menimpa peserta didik atau guru ketika berada di sekolah atau satuan pendidikan. Yang mana perlu direhab atau diperbaiki. Ya. Yang mana perlu diperbaiki. Selanjutnya, yang mana setelah diketahui yang mana perlu direhab, kapan rencana rehabnya? Jadi harus
ada tim dari sekolah yang merencanakan kegiatan ini. Jadi khusus untuk rehab gedung. Yang ketiga adanya proses pengawasan pelaksanaan rehabilitasi. Ini menjadi urusan juga bagi pihak komite. Jadi pihak komite terlibat di situ mengawasi rehab itu. Karena biasanya yang digunakan untuk rehab ini adalah anggaran pemerintah, baik DAK maupun dana BOS, sehingga pihak dari komite harus dilibatkan dalam program ini. Ya. Tentunya juga tenaga ahlinya. Pengawas itu mungkin bisa dari tim instansi dinas pendidikan, kemudian juga dari komite sekolah. Selanjutnya, setelah bangunannya, kita harus mempersiapkan alatnya. Misalnya saja kalau kebakaran, ya tentunya butuh alat. Jadi harus ada prasarana yang menunjang penanganan bencana ini. Jadi itu kriteria utama atau syarat yang harus dimiliki sekolah dalam penanganan bencana. Selanjutnya ada di slide ke-8. Apa pentingnya sekolah aman untuk menghadapi bencana? Kita tahu sekolah ini jumlah peserta didiknya sekitar 1.000, kurang lebih 1.000, kalau lebih 1.000. Tentunya jumlah ini tidak sedikit, makanya harus ada teknis untuk melakukan sekolah aman bencana ini. Nah, pertanyaannya, kenapa penting ini? Tadi itu jumlah kita 1.000. Yang pertama, seandainya normal, kita berada di sekolah itu sampai jam 2. 14. Berarti waktu peserta didik di sekolah itu sampai jam 2. Nah, ini sangat rentan apabila terjadi bencana. Maka ini harus kita hadapi, walaupun sebagai manusia kita tidak mau bencana itu datang. Yang kedua, saat berada di kelas, kenapa harus ada sekolah aman bencana? Kalau kita di kelas atau peserta didik di kelas dengan jumlah 30 siswa, kurang lebih 30, ini kalau ada bencana misalnya gempa bumi, prosesnya penyelamatan diri ini kita tidak pernah lakukan latihannya, maka kita akan panik. Istilah anak-anak sekarang panik nggak? Panik. Jadi ada istilah anak milenial sekarang panik nggak? Jadi hanya panik saja, tidak tahu berbuat apa-apa. Makanya kita harus melakukan pelatihan atau simulasi. Kenapa yang penting yang ketiga adalah adanya program sekolah aman bencana yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini ada 3 pokok kenapa penting bagi kita satuan pendidikan menghadapi bencana tersebut. Oke, lanjut. Kita masuk di sekolah, langsung ke sekolah ini. Bagaimana prosesnya sekolah aman bencana di sekolah kita? Jadi untuk di sekolah kita ini kita mungkin kelompokkan yang terjadi bencana alam. Yang pertama gempa bumi. Ini biasa kita rasakan gempa bumi. Waktu kejadian di Palu kita juga
terkena Selanjutnya ada bencana dampaknya. kebakaran dan ada Bencana kebakaran COVID-19. dan ada bencana kesehatan hubungannya dengan Kita pisahkan COVID-19. Boleh? Kita pisahkan dulu. Bagaimana penanganan Atau gempa bumi, bencana alam atau gempa bumi, kesiapan sekolah atau UPT SMA Negeri 2 Sidrap menghadapi bencana gempa bumi. Yang pertama, pihak sekolah mempunyai program rutin rehab bangunan yang mengalami masa usang melalui program anggaran pemerintah seperti DAK, dana alokasi khusus, atau juga dana BOS. Ini anggaran pemerintah yang tidak sedikit diturunkan ke sekolah untuk melakukan program rehab gedung atau bangunan yang sudah mengalami masa usang. Selanjutnya yang kedua, pihak sekolah melakukan pelatihan bagaimana menangani bencana ini melalui simulasi gempa. Jadi ini dilakukan 2 tahun lalu. Karena tahun lalu kita di masa pandemi, jadi sistem belajarnya daring, makanya simulasinya tahun lalu itu ditiadakan. Tetapi pihak sekolah masih menyediakan pamflet di sekolah mana menghadapi gempa bumi. Yang kedua, itu simulasi gempa. Ketiga, pihak sekolah telah melakukan pemasangan petunjuk arah kemana titik kumpul apabila terjadi bencana ini. Anakku sekalian yang ada beberapa petunjuk arah di sekolah ini yang telah dipasang oleh kesiswaan bersama dengan sarana petunjuk arah apabila itu terjadi gempa petunjuk arah apabila terjadi daerah kita. Selanjutnya di Jadi poin 11, itu. yang bencana kebakaran ada di poin 11 di halaman 11 ini. Bencana kebakaran, pihak sekolah Recording in progress. sudah mempunyai atau menganggarkan alat pemadam kebakaran. sudah ada alat Jadi kebakaran sudah ada alat pemadam kebakaran yang yang disediakan melalui anggaran dana BOS. Pihak Sekolah juga sudah melakukan pelatihan bagaimana menggunakan alat tersebut. Jadi jangan sampai alat pemadam kebakarannya ada, kemudian kita tidak bisa menggunakan, hanya bisa panik, berteriak kebakaran, alatnya ada, tidak bisa kita gunakan. Nah, ini sudah diantisipasi oleh sekolah. Pihak sekolah SMA Negeri 2 Sidrap itu melalui pelatihan bagaimana menggunakan alat tersebut. Jadi anak-anakku nanti yang bergabung harus tahu menggunakan alat tersebut. Ya. Selanjutnya, bencana kesehatan hubungannya dengan COVID-19. Ini yang terbaru barangkali yang kita alami sekarang di masa pandemi ini. Ya. Bencana kesehatan. Apa antisipasi yang dilakukan oleh sekolah untuk menghadapi ini? Jika nanti kita sudah masuk zona hijau, mungkin proses belajar tidak lagi daring, kita tatap muka. Sekolah juga sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap mukanya. Apabila ini kita sudah diizinkan masuk di sekolah. Yang pertama, sekolah sudah menyediakan alat pengukur suhu tubuh untuk mengecek apabila peserta didik masuk di sekolah, mulai dari pintu gerbang, baik peserta didik maupun staf dan dewan gurunya. Yang kedua adalahnya
sudah disediakan tempat cuci tangan. Jadi setiap kelas di sini, di sekolah ini, di depan kelas masing-masing, itu sudah disediakan tempat cuci tangan. Ada wastafelnya. Itu sudah disiapkan tempat cuci tangan. Nah, kalau tempat cuci tangannya juga ada, berarti sabunnya juga sudah ada di situ. Ya. Yang kedua, yang ketiga, sudah ada penyediaan air bersih, sarana air bersih. Jadi sumber air bersih di sekolah ini sudah ada 3. Jadi 3 titik sumber air bersih. Selanjutnya, di setiap kelas, ini di setiap kelas maupun ruangan, baik itu ruangan guru, ruangan tata usaha, ruangan kelas, lab sudah disediakan hand sanitizer. Jadi kalau tidak sempat menggunakan cuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer di kelas. Jadi itu sudah diisi. Selanjutnya ada penyediaan tisu di tempat cuci tangan tadi di kelas masing-masing. Yang kelima, adanya penyemprotan di setiap gedung. Jadi setiap sudah melakukan kegiatan di gedung, pihak sekolah PT SMA Negeri 2 Sidrap ini melakukan penyemprotan di setiap gedung yang sudah dilakukan kegiatan ini, termasuk di ruangan ini atau di gedung ini. Yang ketiga, adanya poster-poster atau pamflet yang mengajak kita untuk selalu mengingat protokol kesehatan 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, selanjutnya. Saya kira materinya untuk hari ini cukup. Saya menginginkan anak-anakku sekalian ada umpan balik sehingga materi ini bisa berkembang. Oke? Saya serahkan kepada pihak IT untuk melakukan sesi tanya jawab. Satu. Jadi anak-anakku yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan chatnya di room chat. Jadi yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaannya di room chat. Atau ada beberapa orang yang angkat tangan. Dari jalur sonasi ada siapa namanya nih? Danda siap bertanya. Jadi yang angkat tangannya ini berarti sudah siap bertanya. Ada Ardiansa. Ardiansa, silahkan nyalakan mic-nya. Kemudian bertanya. Dipersilahkan. Ardiansa. Oke, kalau begitu Ardiansa belum siap. Kita langsung ke room chat saja. Jadi selain di room chat, bisa juga di room chat Instagram. Silahkan ketik pertanyaannya di room chat. Ardiansa, silakan bertanya Ardiansa. Yang Rini Anggreni, silakan bertanya. Oke, Rini Anggreni silahkan nyalakan mic-nya untuk memulai pertanyaan. Rini Anggreni, jadi angkat tangannya, itu yang kami prioritaskan untuk bertanya terlebih dahulu.
Oke, silakan Rini Anggreni. Nyalakan mic-nya. Rini Anggreni. Rini, ya silakan bertanya Rini. Oke, sebelum Rini Anggreni bertanya, kita jawab dulu pertanyaan yang muncul di room chat. Pertanyaannya, apakah landasan dasar sekolah aman bencana? Jadi pertanyaannya, apa landasan dasar sekolah aman bencana? Oke, mungkin pemateri bisa langsung menjawabnya. Oke, pertanyaannya nak. Tadi pertanyaannya yang di rumah, anak-anakku sekalian yang di rumah ini, itu pertanyaannya tentang dasar hukum pelaksanaan satuan pendidikan aman bencana, landasan hukumnya atau dasar pelaksananya. Dasar pelaksananya itu menurut Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang program satuan pendidikan aman bencana yang selanjutnya disingkat menjadi SPAB, program SPAB. Jadi dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Oke, itu tadi jawaban pemateri. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan seperti ini Pak. Pendidikan bencana begitu penting, tapi mengapa kerap diabaikan? Ya, jadi ini diabaikannya kenapa? Bisa ada orang yang mengabaikan pentingnya pendidikan bencana itu. Oke, pertanyaan dari Ananda siapa tadi? Coba. Ananda Fadila Nilam Ramadan. Oke, dari Ananda Fadila. Tadi dasar hukumnya sudah dijawab. Ini lagi pertanyaannya, kenapa ini sering diabaikan? Nah, saya kira ini menjadi pertanyaan bagi individu-individu masing-masing. Saya kira saya cukup sependapat dari pertanyaan Anda bahwa ini sangat penting. Makanya pihak pemerintah membuatkan program ini. Apa gunanya? Ini untuk memberi literasi kepada kita bahwa sekolah aman itu sangat penting bagi kita karena akan kembali ke diri kita. Kalau kita mengabaikan ini, nanti pada saat terjadi bencana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa survive menghadapi bencana tersebut. Orang sudah tahu bagaimana caranya penyelamatan diri, kita hanya panik. Tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya apabila ada simulasi tentang penanganan bencana, kita harus ikut supaya teknis pelaksanaannya, bagaimana caranya, ini kita bisa mengetahuinya. Saya kira itu jawaban saya. Untuk sering terabaikannya itu tergantung dari individunya masing-masing. Tetapi bagi saya ini sangat penting. Makanya pihak sekolah ini sangat menekankan bagaimana peserta didiknya, bagaimana gurunya, bagaimana staf tata usahanya mampu mengetahui bagaimana mengantisipasi bencana apabila terjadi di sekolah kita. Saya kira itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari Ananda di rumah? Masih ada pertanyaan dari Ananda Megakati dari jalur prestasi akademik. Pertanyaannya, apabila terjadi suatu bencana di sekolah,
apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Ya. Dari Ananda Megakati Jalur Prestasi. Oke, terima kasih kepada Ananda Megakati ya Ya. dari jalur prestasi. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan ya apabila terjadi bencana? Di sekolah. Ya. Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini kita harus pilih bencana apa itu. Karena tidak semua bencana sama penanganannya. Kebakaran bukan hanya lari saja tinggalkan yang terbakar. Intinya penyelamatan diri nih tinggalkan sekolah yang terbakar ya. Apa gunanya alat pemadam kebakaran? Jadi langkah pertama pilih jenis bencananya. Jadi kita harus tahu jenis bencananya. Beda antara gempa bumi dengan kebakaran. Jangan sampai gempa bumi kita langsung ambil alat pemadam. Ya. Jadi di langkah pertama kita harus tahu jenis bencana. Yang kedua jangan panik. Itu. Kita harus survive. Kita harus mengetahui apa yang akan dilakukan. Berpikir. Ya. Jangan panik, kita harus berpikir. Oh ini bencana, gempa bumi misalnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini yang perlu kita ikuti jika ada simulasi yang dilaksanakan oleh pihak satuan pendidikan atau sekolah. Jadi anak-anakku sekalian, apa yang dilakukan untuk kebakaran, apa yang dilakukan untuk gempa bumi atau banjir misalnya, ini berbeda jenisnya. Makanya setiap ada penanganan yang dilakukan oleh sekolah atau simulasi yang dilakukan oleh sekolah, Ananda harus ikut. Karena kalau kita simulasikan di waktu ini, contohnya ini tidak bisa habis sampai waktu pemateri membawakan materi ini. Oke, ada pertanyaan tambahan? Itu jawaban tadi untuk pertanyaan kedua. Intinya jawabannya adalah pilihkan dulu jenis bencananya sebelum melakukan penanganan. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari jalur akademik atas nama Syabrian P. Wedeng. Pertanyaannya, bagaimana sekolah mengatasi kepanikan siswa terutama dalam bencana gempa bumi? Jadi mungkin ini sementara belajar ya, sementara belajar tiba-tiba ada gempa bumi. Ya, bagaimana pihak sekolah mengatasi hal tersebut? Oke. Pertanyaannya tadi ini menjurus ya, sudah tadi yang pertama bencana secara umum, ini sekarang sudah menjurus ke gempa bumi. Pertanyaan yang menarik bagi saya sebagai pemateri. Saya kasih aplaus dulu buat anak-anakku karena ada kembali ya dari rumah. Terima kasih. Pertanyaannya, apa yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi bencana gempa bumi? Ya. Mungkin jawabannya hampir sama. Mungkin ada sekolah yang dari sekolahnya masing-masing pernah juga mengadakan simulasi bencana. Karena ini sama setiap satuan pendidikan ini melakukan simulasi bencana terutama gempa bumi. Ya. Jadi karena ini program pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini setiap satuan sekolah harus tahu bagaimana caranya mengatasi gempa bumi. Nah, sama dengan sekolah. Sekolah kalian barangkali, anak-anakku sekalian di SMP-nya itu sudah melakukan. Ya. Yang pertama, bagaimana supaya tidak panik? Itu berpikir jernih. Ketika terjadi gempa bumi, oh ini sudah terjadi gempa bumi. Yang pertama itu kita lihat kondisinya, kita masuk di bangku dulu, kemudian kita keluar menuju arah titik kumpul. Kemudian
kita lihat yang terjadi, apakah ada yang perlu diselamatkan. Karena sekolah kita ini ada beberapa organisasi yang melakukan kegiatan penanganan bencana. Ada Palang Merah, ada PMR, Wira SMA Negeri 2 Sidrap, ada Pramuka, ada Sispala, ada SCC, ada ICT. Jadi mereka sudah dilakukan. Jadi setiap organisasi yang dipimpin oleh organisasi siswa intrasekolah ini sudah melakukan simulasi ini. Jadi itu jawaban dari pemateri tentang bagaimana pihak sekolah melakukan penanganan bencana khususnya di SMA Negeri 2 Sidrap ini. Untuk Ananda Sabrian Pewedeng, kebetulan SMA 2 Sidrap sudah melakukan simulasi sesuai pertanyaannya. Ananda Sabrian bisa langsung mengetik di share atau pencarian channel YouTube. Ketik saja sehari belajar di luar kelas, ya, SMA Negeri 2 Sidrap. Di situ sudah ada simulasi bencana gempa bumi sesuai pertanyaan Ananda. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir di sesi pertama dari jalur sonasi. Ada Ananda Mampawah. Pertanyaannya seperti ini. Apabila terjadi bencana yang tidak terduga dan kurangnya sarana dan prasarana untuk menangani bencana tersebut, apa yang harus dilakukan untuk menanganinya? Ya, mungkin ini pertanyaannya saya simpelkan. Kita kurang sarana, tapi tiba-tiba terjadi bencana. Artinya tidak ada kurang peralatan, tapi tiba-tiba terjadi bencana. Seperti itu, Pak Narsi. Oke, pertanyaannya kita kurang peralatan, kemudian terjadi bencana. Jadi untuk bencananya ini kita untuk menangani bencana kita pilih bencananya. Kembali tadi ke pertanyaan pertama, kita harus pilih jenis bencananya. Jadi jenis bencananya kita harus mengetahui. Pertanyaannya bagaimana kita kalau kekurangan sarana prasarana? Makanya pihak sekolah SMA Negeri 2 Sidrap ini berusaha menyediakan sarana dan prasarana untuk setiap bencana yang sering atau yang biasa terjadi di daerah kita ini. Kalau misalnya daerah kita ini tidak pernah banjir, kan berbeda penanganannya. Kalau daerah yang dekat sekolah atau satuan pendidikan yang dekat dengan sungai, misalnya ada banjir bandang, itu harus menyediakan perahu karet misalnya. Karena sekolah kita tidak di daerah tersebut, maka kita harus pilih jenis bencananya. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana apa langkah kita apabila kurang sarana prasarana. Tentunya misalnya kebakaran. Kita harus mengadakan kerjasama dengan pihak instansi terkait. Kalau misalnya kebakaran di sekolah, APD-nya, alat pemadam kebakarannya, ABK-nya, alat pemadam kebakarannya kurang, kita harus kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran Pemda atau daerah kita. Jadi langkah awal kita laksanakan di sekolah penanganannya, kemudian kita kerjasama dengan pihak terkait. Saya kira itu. Oke, untuk sesi pertama sebanyak 5 pertanyaan sudah kita buka. Bagaimana pemateri, masih ada waktu untuk bencana? Masih ada sekitar 5 menit ya? Oke. Untuk sesi kedua kita buka dengan 3 pertanyaan saja. Jadi pertanyaan pertama untuk sesi kedua dari jalur prestasi akademik. Pertanyaannya,
Mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi? Pertanyaannya atas nama Ika Amanda dari jalur prestasi akademik. Jadi intinya pertanyaan, mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi? Silahkan Pak pemateri. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaan menarik juga. Dari Ananda siapa tadi? Dari jalur prestasi atas nama Ika. Oke, dari Ananda Ika. Pertanyaannya, mengapa negara kita sering terjadi gempa bumi? Nah, ini karena negara kita berada di antara dua benua. Pergeseran antara kerak bumi dari benua Australia. Ini berada di daerah kita. Jadi ini Pak, makanya sering terjadi gempa bumi. Sesuatu yang sering bergesek, berbenturan, maka terjadi goncangan. Makanya itu kenapa sering terjadi gempa bumi. Saya kira itu jawaban dari pemateri. Jadi intinya karena Indonesia terletak di antara dua benua ya. Nah sekarang kita ke pertanyaan yang kedua di sesi kedua dari jalur sonasi atas nama Nurul Istiqomah. Nah pertanyaannya ya, semisal ketika jam sekolah terjadi bencana dan memakan korban, entah itu luka-luka, meninggal, apakah pihak sekolah mau menanggung semuanya? Jadi intinya ini pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap korban yang terjadi di sekolah. Pertanyaannya tentang korban ya. Yang pertama, sekolah kita patut bersyukur karena sekolah kita dekat dengan rumah sakit. Ya, itu yang pertama. Kita dekat dengan rumah sakit. Kemudian untuk penanganan korbannya kita juga ada UKS di sekolah, ada Palang Merah yang membantu penanganan awal. Tetapi kalau terjadi bencana, saya kira ini bukan pihak sekolah saja yang menjadi untuk menanggung seluruh biayanya. Tentunya pemerintah juga akan ikut kalau terjadi bencana. Jadi ini pertanyaannya tentang biaya yang dikeluarkan oleh sekolah. Kalau sekolah mampu bisa dianggarkan, kalau barangkali melalui ada asuransi tentunya tidak boleh double cost. Kalau misalnya peserta didik mempunyai asuransi. Kalau tidak mempunyai asuransi, mungkin kalau terjadi bencana, pihak pemerintah ikut menangani korban tentang bencana tadi yang terjadi. Oke, jadi intinya di sini penanganannya, ya tentunya yang pertama ada dari PMR, itu penanganan pertama, karena sekolah kita itu dekat dari berhadapan langsung dengan rumah sakit Nenek Malomo, ya kalau lukanya cuma teriris pisau, saya kira tidak usah dibawa ke rumah sakit Nenek Malomo. Tapi berhubung tadi karena meninggal yang ditanyakan, tentunya ya kita harus tahu penyebabnya, kenapa dia meninggal ya, karena kita berdekatan dengan rumah sakit ya untuk mengembalikan atau supaya siswa bisa kembali ke rumahnya, tentu kita butuh ambulans sangat dekat dari sekolah. Jadi pertanyaan terakhir sekali dari Ananda Aljais Bahtiar jalur sonasi. Pertanyaannya, sarana dan prasarana apa saja yang disediakan pada saat simulasi kebakaran dan gempa bumi yang disiapkan sekolah? Silahkan Pak. Untuk jenis bencana kebakaran dan gempa bumi ya,
disiapkan sekolah. yang disiapkan sekolah. Hanya dua jenisnya ya. Yang pertama ada gempa bumi dan kebakaran. Oke, untuk kebakaran tadi saya sudah jelaskan di materi awal dalam materi bahwa sekolah sudah memfasilitasi alat pemadam kebakaran. Jadi ada alat pemadam kebakaran yang sudah disiapkan oleh sekolah melalui penganggaran dana BOS untuk alat pemadam kebakarannya. Kemudian sumber air juga bukan cuma satu di sekolah ini, ada sumber air sudah ada 3 titik bor. Ini ada melalui anggaran pemerintah juga. Untuk kerang air ini hampir setiap kelas, bahkan setiap kelas dan lab itu sudah ada kerang air. Jadi saya kira untuk penanganan bencana kebakaran yang pertama itu kita harus siapkan selang air. Jadi sudah disiapkan oleh sekolah kerang airnya tadi. Kemudian alatnya juga sudah ada disiapkan di sekolah. Tinggal kita simulasinya bagaimana menggunakan alat itu. Jangan sampai sudah sarana dan prasarananya sudah disiapkan sekolah, kemudian cara penggunaannya kita tidak bisa. Untuk selanjutnya untuk penanganan bencana gempa bumi, tentunya fasilitasnya itu yang disiapkan sekolah itu sarana titik kumpul, di mana titik kumpul apabila terjadi bencana gempa bumi, kemudian petunjuk-petunjuk arah untuk menuju ke titik kumpul itu sudah dipasang di sudut-sudut sekolah. Selanjutnya bel, apabila terjadi gempa bumi ada bel yang dibunyikan oleh sekolah atau sirine. Saya kira itu jawaban dari pemateri. Mungkin Itulah tadi pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh pemateri. Terima kasih kepada seluruh anak-anakku yang telah bertanya. Namun yang belum terjawab pertanyaannya, insya Allah akan kita mungkin pada saat pengenalan organisasi atau masuk di organisasi semacam Suspala, Pelang Merah itu mungkin ada di situ akan dibahas kembali. Untuk pemateri saya kira sudah bisa ditutup. oke, terima kasih kepada tim IT Sima Negeri 2 Sidrap. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada kekurangan itu atau kesalahan datangnya dari saya, kita bisa sharing untuk mencari kekurangan itu, bagaimana mencari kekurangan itu untuk disempurnakan. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada tim IT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anak-anakku yang di rumah semua. Semoga tetap semangat walaupun kita di masa pandemi. Iya lucu mama, tidak ada pesertanya sih.